Halo teman-teman, siapa nih kemarin yang sudah mengerjakan tes UMPTKIN 2025 ataupun yang sedang menunggu hasil kelulusan UMPTKIN ya? Nah, kami sarankan buat adik-adik yang kemarin masih ragu dengan hasil kelulusan UMPTKIN-nya atau yang ingin mencoba jalur mandiri di tahun ini, tahun 2025. Nah, kalian wajib banget nih pelajari file soal naskah asli dari berbagai kampus nih guys. Misalkan dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Alauddin Makassar, ada yang dari UIN Bandung, UIN Jakarta, dan dari berbagai kampus lainnya juga nih guys. Nah, kalian wajib banget pelajari file soal asli ini, soal mandiri tahun kemarin, kalian wajib punya ya guys. Dan kalian jangan lupa juga untuk segera hubungi WA kami 089807844433 supaya kalian bisa mendapatkan file soal ini secara gratis guys. Dan kalian juga bakal dimasukkan ke grup Pejuang Jalur Mandiri 2025 se-Indonesia dari berbagai sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi rugi banget kan kalau sampai kalian nggak ikutan grup ini atau grup kita, grup WA, kalau sampai kalian nggak menghubungi kita buat di-invite ke grup khusus ini. Dan kalian jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita, Info PTKIN. Nah, kalian lihat sendiri aja di video atau gambar ini, channel YouTube kita yaitu Info PTKIN, kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau pembahasan soal-soal ujian mandiri 2025. Karena di channel ini kita bakal share berbagai informasi penting di channel YouTube kita. Nah, selain itu kalian wajib juga nih guys follow Instagram kita @ptkin_info. Nah, di sini kita juga bakal sharing-sharing dan sharing-sharing serta memberikan informasi update seputar jalur mandiri 2025. Nah, kalian lihat sendiri aja ya, ini channel akun kita, jadi kalian wajib banget follow dan subscribe, jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Aku tunggu ya kalian buat chat kami 089807844433, oke? Nah, jadi malam ini kita akan belajar matematika. Sama seperti mata pelajaran yang lain-lain, eh, kita akan membahas 10 soal. Kita bahasnya satu persatu, pelan-pelan aja. Jadi kalau misalkan nanti nggak sempat pun, jadi secukupnya aja yang kita bahas gitu. Nggak kalau nggak bisa semua nggak apa-apa. Kita bahas lagi besok. Besok kita bakal diskusi matematika, ya kan? Jadi besok bisa kita bahas kalau nggak sempat hari ini. Nah, kedengeran kan suara kakak? Dengar, Kak. Dengar. Nah, jadi kita mulai aja di nomor 1. Soalnya yaitu jika akar 2 dikali akar 2 tambah akar 3 sama dengan akar 6 dibagi A, maka berapa nilai A-nya? Jadi di soal nomor 1 ini yang ditanya itu nilai A. Berapa sih nilai A-nya dari soal yang diketahui? Nah, jadi cara mengerjakannya itu yang pertama kita selesaikan ini yang akar 2 ini kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu. Nah, akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2, akarnya hilang. Kemudian akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Makanya hasilnya jadi 2 ditambah akar 6. Kemudian sama dengan, kan ini bagi. Kalau bagi kan bisa kita buat jadi pecahan, ya kan? Jadinya akar 6 per A. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan A. Untuk apa sih Kak dikali A gitu? Nah, supaya penyebutnya nggak bentuk pecahan lagi. Jadi A-nya nanti ini hilang yang di sebelah ruas kanan ini. Nanti jadinya itu 2 ditambah akar 6A sama dengan akar 6. Nah, jadi nggak ada bentuk pecahan lagi di sini, biar kita lebih mudah menyelesaikannya gitu. Selanjutnya, kita bagikan kedua ruas ini dengan 2 tambah akar 6. Kenapa dibagi, Kak? Gitu. Supaya yang tersisa hanya tinggal A-nya aja. Karena kan yang ditanya di sini berapa nilai A. Makanya kita bagi sama 2 tambah akar 6. Jadinya
A sama dengan akar 6 per 2 tambah akar 6. Sampai sini paham cara mengerjakannya? Kira-kira. Atau ada yang bingung? Paham. Oh, paham. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya kita rasionalkan penyebutnya. Nah, apa sih Kak rasional penyebut itu? Nah, jadi rasional itu merasionalkan. Jadi kita itu artinya mengubah bentuk bilangan irasional menjadi bentuk bilangan rasional. Nah, bentuk bilangan irasional itu kayak mana, Kak? Jadi bentuk bilangan irasional itu dia bentuk akar. Jadi misalkan kayak yang tadi, akar 2, kemudian ada akar 3. Nah, kita ngubah bentuk itu ke bentuk rasional. Ke bentuk misalnya bilangan bulat, kayak 2, 3, minus 2, gitu-gitu. Jadi kita merasionalkan. Gimana, Kak, cara merasionalkannya? Nah, jadi misalkan ada bentuk A per B plus minus akar B. Kita akan merasionalkan bentuk ini ke bentuk rasional. Caranya kita kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Misalkan penyebutnya itu B tambah akar C. Maka kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu B dikurang akar C. Begitu juga sebaliknya. Misalkan penyebutnya itu B kurang akar C. Maka bentuk sekawannya itu B ditambah akar C gitu. Jadi kebalikannya. Misalkan dia tambah, bentuk sekawannya kurang. Misalkan dia kurang, bentuk sekawannya tambah. Nah, kita tengok di soal. Jadi ini kan dia penyebutnya 2 tambah akar 6. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. 2 dikurang akar 6. Nah, hasilnya itu kan akar 6 dikali 2 dikurang akar 6 per 2 dikali 2 berapa? 4, ya kan? Kemudian 2 dikali minus akar 6, minus 2 akar 6. Kemudian akar 6 dikali 2, 2 akar 6. Akar 6 dikali minus akar 6, minus 6. Paham kan ini cara mengalikannya? Paham. Jadi, kita selesaikan. Jadinya ini akar 6 dikali 2, 2 akar 6. Kemudian akar 6 kali akar 6 berapa? Kira-kira akar 6 kali minus akar 6. Akar 6 dikali minus akar 6 berapa? Yuk. 6. Akar 36. Akar 36. Bukan. Misalkan dia akar 6 dikali akar 6. Itu hasilnya bilangan itu, tapi akarnya hilang. Misalkan akar A dikali akar A, itu hasilnya A. Jadi kalau misalkan ini akar 6 dikali minus akar 6, hasilnya bilangan itu sendiri, tetapi akarnya hilang. Karena kan akar dikali akar, gitu. Jadi hasilnya minus 6. Nah, kemudian ini kenapa bisa minus 2? Di sini, kan ini minus 2 akar 6 ditambah 2 akar 6, itu habis kan? 0 hasilnya. Makanya tinggal 4 dikurang 6, hasilnya minus 2. Gitu. Nah, selanjutnya kita keluarkan 2 ini. Kita keluarkan 2-nya supaya nanti dapat di option kan ini hasilnya 3 gitu kan. Makanya kita keluarkan 2-nya supaya nanti belakangnya itu nilainya 3. Nah, kita keluarkan 2-nya, maka menjadi 2 dikali akar 6 dikurang 3. Bentuk ini kalau kita kalikan ke dalam akan sama hasilnya dengan yang atas ini. Nih, 2 akar 6, 2 dikali akar 6, 2 akar 6. 2 dikali minus 3, minus 6. Kita cuma kayak memfaktorkannya supaya dia berbeda bentuknya. Nah, selanjutnya ini 2 sama minus 2 kita habiskan, kita bagi, kemudian hasilnya tinggal minus 1. Nah, minus 1 dikali akar 6, minus akar 6. Minus 1 dikali minus 3, hasilnya positif 3. Dapatlah nilai A-nya yaitu 3 dikurang akar 6. Jawabannya itu yang C. Paham kira-kira cara mengerjakannya? Atau ada yang bingung gitu di bagian gimananya? Apa tanya aja. Nggak ada. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, kita lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Siapa yang mau baca nih soal nomor 2?
Ayo dong baca soalnya, biar kita jawab sama-sama. Ada nggak yang mau baca? Atau kakak? Kakak pilih aja ya, siapa gitu random. Nih coba siapa nih? Aisyah. Aisyah coba baca soal nomor 2. Aisyah Syahrani. Baca aja, nanti jawab sama-sama kita. Jika X, jika 2 X 2 pangkat X dibagi 32 sama dengan 1/4 dan 2/16 pangkat Y sama dengan 1/8, maka Jadi nomor 2 ini, ya makasih Aisyah sudah baca. Nah, jadi yang soal nomor 2 ini, yang ditanya itu pernyataan yang benar, yang mana dari option A, B, C, D, dan E. Ini kan di option A pernyataannya 2X lebih kecil dari Y. Berarti kita harus nyari berapa sih nilai X dan berapa sih nilai Y dari soal yang diketahui. Nah, ini itu materi tentang persamaan eksponen. Ada yang ingat gak apa itu persamaan eksponen? Ini kira-kira kelas 10, materi kelas 10 gitu. Nah, jadi persamaan eksponen itu adalah persamaan bilangan berpangkat yang memuat variabel di bagian pangkatnya. Nah, jadi dia suatu persamaan yang dimana dia bilangan berpangkat dan pangkatnya itu ada variabelnya. Oleh karena memuat suatu variabel, maka pangkatnya itu bisa dinyatakan sebagai suatu fungsi, misal fungsi fx atau gx untuk pangkat bervariabel x. Nah, contohnya itu kayak gini bentuk umumnya. Misalkan A fx sama dengan A gx. Yang dimana A-nya ini itu basis atau bilangan pokok. Dan fx-nya ini sama gx. Minta karet dong, maaf. Minta karet. Dan fx sama gx-nya ini itu pangkatnya atau kita sebut dengan eksponen. Nah, ciri khas dari persamaan eksponen ini dia pasti memuat variabel di bagian pangkatnya. Jika nggak ada variabel di pangkatnya, maka itu bukan termasuk persamaan eksponen, gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalkan 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 5. Ini kan basisnya itu 2, sama-sama 2. Pangkatnya X tambah 1 sama 5. Ini kan pangkatnya mengandung variabel X, makanya dikatakan persamaan eksponen. Jika yang ketiga ini, X pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0. Kenapa ini bukan persamaan eksponen? Karena pangkatnya tidak ada mengandung variabel. Ini X pangkat 2 mengandung variabel. Makanya dia bukan termasuk persamaan eksponen. Selanjutnya ada sifat-sifat eksponen. Ada 8 sifat yang dimana misalkan ada A pangkat N dikali A pangkat N, maka itu bisa kita katakan bahwa A pangkat N tambah N. Kemudian yang kedua, jika ada A pangkat N dibagi A pangkat N, itu sama dengan A pangkat N dikurang N. Nah, jadi kalau misalkan dia perkalian, pangkatnya itu kita tambah. Tapi syaratnya dia basisnya, bilangan pokoknya ini harus sama, nggak boleh beda. Misalkan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Itu bisa kita tambahkan pangkatnya, jadinya 2 pangkat 1 tambah 2 gitu. Kalau misalkan dia beda basisnya, nggak bisa kita jumlahkan pangkatnya. Jadi syaratnya, bilangan pokoknya ini, yang A-nya ini harus sama. Selanjutnya yang nomor 3. A pangkat N dikali N. Ini sama dengan A pangkat N dikali N. Selanjutnya ada A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ini kita pecah ya. Kita pecah satu jadinya A pangkat N dikali B pangkat N. Dan seterusnya. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Yang pertama kita akan cari nilai X-nya dulu dari yang diketahui ini. Nah, ini kan 2 pangkat X dibagi 32 sama dengan 1/4. Tadi kan syarat eksponen itu dia
basisnya atau bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, jadi di sini udah ada basisnya diketahui 2. Jadi kita harus mengubah 32 sama 4 ini ke basis 2 juga. Kira-kira 32 ini dia 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ayo berapa 32? 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 5. pangkat 5. Kemudian yang 4, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, benar. Nah, makanya di sini kita buat jadinya 2 pangkat X dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Tadi kan sifat eksponen itu kalau misalkan ada pecahan yang seperti ini, dia itu pangkatnya naik, tapi berubah tanda. Nah, ini yang nomor 6. Jika ada 1 per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat minus N. Nah, jadi kalau misalkan ini dia 1 per 2 pangkat 2, itu menjadi 2 pangkat minus 2. Jadi dia nggak bentuk pecahan lagi, tapi pangkatnya jadi negatif. Nah, ini kan udah sama nih, 3 basisnya. Selanjutnya kita selesaikan yang pembagian ini. Tadi jika dibagi, maka pangkatnya diapain? Kalau misalkan ada pembagian, pangkatnya diapain tadi? Ini, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian dikurangin, kalau perkalian ditambah. Nah, jadi ini kan pembagian. Jadinya kita kurangi pangkatnya. 2 pangkat X kurang 5 sama dengan 2 pangkat minus 2. Nah, ini di ruas kiri sama ruas kanan udah sama-sama 2 bilangan pokoknya. Jadi kita tinggal cari nilai X-nya aja. Kita turunkanlah pangkatnya ini tadi. Jadinya X kurang 5 sama dengan minus 2. Maka nilai X sama dengan minus 2 ditambah 5 sama dengan 3. Dapatlah nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, itu yang untuk nilai X. Kira-kira sampai sini paham pengerjaannya? Insya Allah. Paham, Kak. Nah, selanjutnya kita kan mau nyari nilai X sama Y. Tadi nilai X-nya udah dapat 3 nilai X-nya. Selanjutnya kita cari nilai Y dari yang diketahui di soal, dari ini yang diketahui. Nah, caranya gimana, Kak? Sama kayak yang X tadi. Kan 2 per 16 pangkat Y sama dengan 1 per 8. 2 per 16 ini kalau kita sederhanakan jadi berapa? Berapa per berapa? Siapa yang tahu? Kalau kita sederhanakan 2 per 16 jadi berapa pangkat? Jadi per berapa jadi? 1 per 8, Kak. 1 per 1 per 8, benar. Jadi kita sederhanakan dulu supaya lebih gampang nanti nyarinya. Jadi 2 per 16 itu 1 per 8. Pangkat Y sama dengan 1 per 8. Nah, sama kayak tadi, kita ubah 8 ini menjadi basis 2. Karena kan 8 itu dia faktornya 2 kan, nggak bisa 3. 3 kan nggak bisa, 3 pangkat berapa yang hasilnya 8? Nggak ada. Makanya kita buat dia jadi 2. 8 itu 2 pangkat 3 ya kan? Makanya jadinya 1 per 2 pangkat 3 pangkat Y sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, sama kayak sifat yang tadi, kalau misalkan dia per, dia pangkatnya naik, kemudian jadi minus tandanya. Makanya di sini jadi minus 3Y. 2 pangkat minus 3Y sama dengan 2 pangkat minus 3. Nah, ini di ruas kiri sama ruas kanan udah sama nih, basisnya sama-sama 2. Ya udah, tinggal kita cari aja nilai Y-nya berapa. Kita turunkan pangkatnya menjadi minus 3Y sama dengan minus 3. Nah, kemudian Y sama dengan 1. Nah, udah dapat nih nilai X-nya 3, kemudian nilai Y-nya 1. Selanjutnya, kita kan mencari dari pernyataan dari option A sampai E ini, mana nih yang benar pernyataannya gitu. Jadi, langkah selanjutnya, kita substitusilah nilai X tadi yang kita dapat sama nilai Y ke masing-masing option. Kita coba satu-satu. Misalkan, yang pertama option A, 2X lebih kecil dari Y. Tadi nilai X-nya kan 3, kita masukkanlah 2 dikali 3. Kemudian nilai Y-nya 1, lebih kecil dari 1. Sama dengan 6 lebih kecil dari 1. Pernyataan ini salah. Kenapa salah? Karena kan
6 lebih besar dari 1 harusnya ya kan. Di sini dibuatnya 6 lebih kecil dari 1, makanya salah yang nomor A. Kemudian yang B, X lebih besar dari 4Y. Tadi nilai X-nya itu 3, kemudian nilai Y-nya itu 1. Jadinya 3 lebih besar dari 4. Salah juga ya kan? Harusnya berapa? 3 lebih kecil dari 4. Gitu kan harusnya. Ya kan? Nah, jadi yang B ini juga salah. Kemudian yang C, 1/X lebih besar dari 1/Y. Tadi X-nya 3, jadinya 1/3 lebih besar dari 1/1. Ini juga pernyataannya salah. Kenapa? Karena kan tentunya lebih besar 1 daripada 1/3. Nggak mungkin lebih besar 1/3 daripada 1 gitu. Makanya yang C juga salah. Kemudian kita yang ke E dulu. E itu dia pernyataannya 3Y sama dengan X. Y-nya tadi 1, 3 dikali 1, kemudian X-nya itu 3, sama dengan 3 sama dengan 3. Nah, ini yang E ini benar optionnya, karena 3 sama dengan 3, sesuai dia. Maka jawaban yang nomor 2 ini adalah E. Sampai sini kira-kira paham? Atau ada yang ingin bertanya? Paham Kak, insya Allah. Paham, insya Allah. Jadi nanti kalau misalkan kuis, kakak buat soal yang mirip-mirip ini, jangan salah ya, harus benar. Nah, kemudian soalan nomor 3. Nah, oke teman-teman. Seperti yang sudah aku informasikan sebelumnya bahwa di tahun ini jalur Mandiri 2025 kami sudah menyediakan e-book premium Mandiri tahun 2025 khusus buat adik-adik yang ingin order e-book ini. Silahkan buat membantu kalian belajar atau persiapan belajar menghadapi jalur Mandiri 2025 karena jalur ini merupakan jalur yang terakhir buat kalian lolos di kampus 2025. Nah, selain kalian mendapatkan e-book, kalian juga mendapatkan berbagai macam bonus nih. Nanti bakal kita kirim bonus file dari berbagai kampus ya. Soal asli tahun kemarin, misalkan dari UIN Jogja, dari UIN Makassar, UIN Jakarta, hingga UIN Bandung nih teman-teman. Nah, ada berbagai macam bonus file seperti soal IPA, IPS, soal TPA, soal kebahasaan, agama, matematika, hingga TKD kebahasaan juga ada nih. Kalian dapatkan secara gratis khusus yang sudah order e-book premium Mandiri tahun 2025. Nah, buat kalian yang masih ragu buat order e-book ini, nggak usah ragu lagi ya guys, karena di tahun sebelumnya kita juga sudah menyediakan e-book UMPTKIN dan alhamdulillah hampir seluruhnya yang order e-book kita itu semuanya lolos ya, keterima di kampus dan jurusannya masing-masing nih. Kalian bisa lihat sendiri testimoni dari mereka yang sudah lolos karena order e-book kita nih. Kalian baca sendiri aja ya. Alhamdulillah sangat terbantu berbagai macam pejuang kampus 2025. Jadi kalian nggak usah ragu lagi, silahkan kalian miliki segera juga e-book premium Mandiri 2025. Hubungi WA kami 0898078443. Oke, aku tunggu ya. Nomor 3 ini, jika X dikurang Y kuadrat sama dengan Y dikurang X kuadrat, dan Y adalah bilangan bulat negatif, maka titik-titik. Nah, jadi yang nomor 3 ini sama kayak yang nomor 2 tadi. Kita suruh cari pernyataan mana sih yang benar dari A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi kan tadi di soal diketahui bahwa Y adalah bilangan bulat negatif. Kalau negatif pasti dia kurang dari 0. Makanya Y kurang dari 0. Dan Y adalah anggota bilangan bulat. Dia kan bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita mau cari apakah nilai X yang di sini itu memenuhi untuk setiap Y gitu. Apakah dia memenuhi gitu. Nah, jadi satu kita tes ketika X sama dengan 0, kemudian ketika X lebih besar dari 0, kemudian
ketika X lebih kecil dari 0 gitu. Nah, yang pertama kita tes yang ketika X sama dengan 0. Kita substitusi nilai X-nya ini sama dengan 0 ke persamaan ini. Kita masukkan X-nya 0, berarti 0 dikurang Y kuadrat sama dengan Y dikurang 0 kuadrat. Ini kan tinggal 0 dikurang Y, minus Y, ya kan, minus Y kuadrat. Kemudian Y dikurang 0, Y kuadrat. Minus dikali minus hasilnya kan positif. Makanya jadi Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Maka ketika X sama dengan 0, ini hasilnya benar, gitu. Sama hasilnya, nggak beda. Nah, selanjutnya kita tes jika X itu bilangan positif. Berarti jika X lebih besar dari 0. Kita misalkan nilai Y itu minus 2. Karena tadi kan Y lebih kecil dari 0. Makanya di sini Y kita misalkan minus 2. Terserah teman-teman mau misalkan berapa, mau misalkan minus 1 Y-nya, atau minus 3, atau minus 2, terserah mau berapa. Tapi di sini kakak buat minus 2 karena biar lebih mudah, karena kan kecil angkanya. Selanjutnya X-nya di sini kita buat 1 misalkan. Nah, kita substitusilah nilai Y dan X ini ke persamaan yang tadi. Kita masukkan X-nya 1, kemudian Y-nya minus 2. 1 dikurang minus 2 kuadrat sama dengan Y-nya minus 2. Minus 2 dikurang 1 kuadrat. Nah, 1 dikurang minus 2, positif kan, tandanya berubah. 1 tambah 2 kuadrat sama dengan minus 2 dikurang 1 kuadrat. 1 tambah 2 kan 3. 3 kuadrat, kemudian minus 2 kurang 1 minus 3. Nah, ini juga sama hasilnya, karena kan 3 kuadrat 9. Ya, minus 3 kuadrat juga 9. Jadi, jika X-nya itu lebih besar dari 0, itu juga memenuhi ke persamaan ini, karena hasilnya itu benar. Sama hasilnya. Selanjutnya, kita tes jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Apakah dia juga hasilnya benar? Apakah juga sama gitu? Apakah juga memenuhi sama persamaan yang ini, yang diketahui gitu? Kita misalkan lagi, Y-nya itu minus 2, kemudian X-nya itu minus 1. Nah, kita masukkanlah X-nya itu minus 1, kemudian Y-nya itu minus 2, jadinya minus 1 kurang minus 2 kuadrat, sama dengan Y-nya itu minus 2, kemudian X-nya minus 1, dikurang minus 1 kuadrat. Maka jadinya minus 1 tambah 2 kuadrat, sama dengan minus 2 tambah 1 kuadrat. Nah, di sini kan minus 1 tambah 2 itu 1, kemudian minus 2 tambah 1 minus 1. Minus dikali minus hasilnya positif, makanya 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya juga benar. Kalau misalkan X-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi mau berapapun Y-nya, mau Y itu lebih kecil dari 0, mau Y-nya itu sama dengan 0, mau Y-nya itu lebih besar dari 0, X-nya akan memenuhi untuk setiap Y gitu. Makanya jawabannya itu, dapatlah jawabannya itu yang E. Karena dia nggak perlu batasan lagi, karena di semua keadaan dia memenuhi X-nya. Kalau dia sama dengan 0, dia memenuhi juga. Kemudian kalau dia lebih besar dari 0 juga memenuhi. Kemudian kalau lebih kecil dari 0 juga memenuhi. Jadi dia nggak butuh batasan kayak gini. Makanya jawabannya itu yang E, nggak ada batasannya, tak terhingga. Ini kan lambangnya tak terhingga. Maka jawabannya itu yang E. Gitu. Paham kira-kira? Insya Allah paham, Kak. Paham. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Siapa nih yang membaca soal nomor 4? Ayo, siapa? Bisa Kak tunjuk-tunjuk lagi. Ayo yang mau. Aku aja, Kak. Siapa tuh namanya? Anissa. Bisa, ya Anissa. Jika X adalah luas persegi dengan panjang sisi P cm dan Y adalah luas segitiga siku-siku, di mana sisi siku-sikunya adalah P cm dan 2P cm, maka titik-titik. Nah, makasih Anissa. Jadi, Ya. di soal nomor 4 ini, kita juga cari pernyataan yang benar, mana pernyataan yang benar dari A, B, C, D, E. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu berapa sih nilai dari X sama Y itu dari yang diketahui di soal. Nah, diketahui di soal itu yang pertama X
adalah luas persegi. Jadi kita buat X sama dengan luas persegi. Kemudian panjang sisinya itu P cm. Berarti panjang sisi perseginya itu P cm. Nah, luas persegi apa? Rumus persegi. Ayo, masih ingat nggak rumus persegi? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang lebar. Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Nah, di sini panjang sisinya itu diinisialkan P cm. Makanya kita buat di sini kan aturannya kan sisi kali sisi. Kita ganti jadi P. Berarti panjang sisi dikali panjang sisi. Kita singkat jadi P kuadrat. Maka nilai X-nya itu sama dengan P kuadrat. Dapatlah nilai X-nya P kuadrat. Selanjutnya kita cari nilai Y-nya. Seperti yang diketahui. Y adalah luas segitiga siku-siku. Katanya di soal. Berarti Y sama dengan luas segitiga. Kemudian sisi siku-sikunya itu yang satu P cm, kemudian yang satunya lagi 2 P cm. Nah, jadi ini kan segitiga siku-siku, berarti sisi yang sebelah sini itu 2 P cm, kemudian yang sebelah sini itu P cm. Nah, luas segitiga apa rumusnya? Ayo, apa rumus segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Kali tinggi. Jadi kan tadi luas segitiga itu katanya di soal itu Y. Jadi kita buat nih luas segitiga sama dengan Y. Setengah dikali alas, alasnya ini P. Kemudian dikali tingginya 2P. Y sama dengan setengah dikali P dikali 2P itu 2P kuadrat. Y sama dengan, ini duanya kan habis, kita bagi. Jadi tinggal P kuadrat. Jadi nilai Y sama dengan P kuadrat. Nah, nilai X sama nilai Y itu sama, nilainya P kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X itu sama dengan Y. Dapatlah jawabannya itu yang C. Setelah kita cari nilai X sama nilai Y-nya tadi. Nah, gitu cara nyarinya. Ada yang bingung? Ada? Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal cerita. Siapa yang mau baca? Ayo. Mau baca yuk, soalnya yuk. Saya, Kak. Apa tuh? Ilyas. Ya. Ya. Seorang tukang mengecat tembok dengan tinggi 3 meter dan telah selesai sepertiganya. Kemudian dia melanjutkan mengecat seluas 10 meter persegi yang berarti sudah 3/4 selesai. Berapa panjang tembok tersebut? Nah, jadi makasih ya. Nah, jadi di soal nomor 5 ini soal cerita. Kalau misalkan soal cerita, kita harus tahu dulu apa yang diketahui di soal, apa yang ditanya, gitu. Kemudian baru kita selesaikan. Nah, jadi luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Nah, diketahui di soal bahwa tinggi tembok itu 3 meter. Kemudian pekerja udah selesai ngecat sepertiga bagian tembok. Kemudian dia melanjutkan ngecatnya lagi seluas 10 meter persegi lagi di catnya, cat bagiannya gitu. Kemudian sehingga bagian tembok yang selesai itu udah 3/4 bagian. Kan pertama dia ngecat sepertiga, kemudian dia lanjutkan lagi ngecat tembok seluas 10 meter kuadrat. Sehingga yang selesai itu ada 3/4 bagian akhirnya. Nah, yang ditanya itu berapa sih panjang tembok tersebut gitu. Nah, jadi kita misalkan luas tembok itu adalah N. Nah, jadi kan tadi yang pertama dia pekerja ini udah mengecat sebanyak sepertiga tembok. Jadi kita buatlah sepertiga N ditambah 10. Kan ditambahnya 10 meter lagi. Dilanjutkannya ngecat 10 meter lagi. Sama dengan 3/4 N. Ini kan hasil yang udah selesai keseluruhannya. Setelah ditambahnya. Nah, kemudian
yang sepertiga N ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kalau misalkan dia pindah ruas, tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Makanya di sini 10 sama dengan 3/4N dikurang 1/3N. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. 4 sama 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. Makanya di sini jadi 10. Masih ingat kan kalau menyamakan penyebut? Ini kan 12, berarti kan 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Ya kan, gitu kan caranya. Kalau misalkan kita mau mengurangkan atau menjumlahkan pecahan, tapi penyebutnya nggak sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Misalkan 4 sama 3 itu berapa KPK-nya? 12, maka di sini 12 kita ambil penyebutnya. Kemudian jadinya 9/12N. Nah, yang untuk ini kan 3, dari 12 dibagi 3, 4. Dikali 1, 4. Makanya 4/12N. Nah, ini udah sama penyebutnya sama-sama 12. Baru bisa kita kurangkan. Makanya hasilnya 10 sama dengan 9 dikurang 4, 5. 5N/12. Nah, ini kita kali silang. 10 sama 12 kita kali silang. Makanya jadi 10 dikali 12 sama dengan 5N. 10 kali 12 kan 120 sama dengan 5N. Nah, untuk cari nilai N-nya, kedua ruas kita bagikan dengan 5. Nah, agar yang tersisa tinggal N sebelah kanan ini. Kan kalau 5N dibagi 5 kan 5-nya habis. Tinggal N. Kemudian 120 bagi 5, 24. Dapatlah kita luas temboknya itu 24. N sama dengan 24. Selanjutnya kita cari panjang tembok. Kan yang ditanya di soal itu berapa sih panjang temboknya gitu. Baru kita cari panjang temboknya. Cara nyarinya itu, kan ini dia tembok itu kan persegi panjang ya bentuknya. Makanya kita pakai rumus luas persegi panjang. Makanya L sama dengan panjang dikali lebar. Tadi L-nya udah dapat 24. 24 sama dengan panjangnya yang ditanya dikali lebarnya 3 tadi ini, yang tinggi ini. 3 meter ini sebagai lebar. Kita buat 3 meter. Nah, kemudian 24 sama dengan P dikali 3. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan, kita bagi dengan 3. Agar yang tersisa sebelah kanan ini tinggal si P. Karena yang ditanya di soal itu P. Makanya kita bagi 3. Makanya di sini jadinya 24/3 sama dengan P. 24 bagi 3, 8. Dapatlah hasilnya. Panjang temboknya yaitu 8 meter. Jawabannya yang A gitu. Paham sampai sini kira-kira? Apa ada yang bingung di mana gitu? Paham nggak teman-teman? Paham, Kak. Paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa, tanya aja. Jangan malu-malu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini soal cerita juga, karena kan kebanyakan kalau soal KPK ini tuh kan soal cerita banyak-banyak ya. Makanya kita harus teliti, tahu apa yang diketahui, apa yang ditanya gitu, baru penyelesaiannya gitu. Nah, jadi soal nomor 6 ini, Dewantoro merupakan siswa termuda kelima di kelasnya. Kemudian ada 23 siswa yang lebih tua dari Dewantoro dan ada 2 siswa yang seusia dengannya. Berapakah banyak siswa di kelas Dewantoro? Nah, jadi yang ditanya berapa banyak siswa di kelas di Dewantoro ini. Cara menyelesaikannya itu pertama, ini cara cepatnya, kan diketahui kalau Dewantoro itu merupakan siswa termuda kelima di kelasnya. Berarti ada 5 orang. Yang pertama di kelasnya ada 5 siswa gitu. Nah, selanjutnya ada 23 siswa lagi yang lebih tua dari Dewantoro. Berarti ada 23 siswa lagi di kelasnya. Nah, selanjutnya ada 2 siswa yang seusia dengannya. Berarti
di dalam kelas itu ada 2 siswa yang seusia dengannya. Nah, ini kita jumlahkan aja semuanya. 5 tambah 23 tambah 2. Ini hasilnya 29. Maka banyak siswa di kelas Dewan Toro itu ada 29 siswa gitu. Jadi tinggal kita tambahkan aja 5 tambah 23 tambah 2 karena kan yang ditanya jumlah keseluruhan gitu, berapa banyak siswa di kelas di Dewan Toro gitu. Nah, lanjut ke soal nomor 7, soal cerita juga. Nah, di sini siapa yang mau baca soalnya? Ayo, siapa yang mau baca? Aku, Kak. Siapa tuh namanya? Ica. Iya, Ica. Sebuah kompetisi catur diikuti oleh 8 orang. Masing-masing pemain bertanding tepat 1 kali dengan pemain lainnya untuk mendapatkan 2 pemain terbaik. Ada berapa banyak pertandingan yang dilakukan pada kompetisi? Nah, makasih Ica. Jadi di soal nomor 7 ini soal cerita yang dimana itu ada kompetisi catur diikuti oleh 8 orang. Nah, masing-masing pemain itu bertanding tepat 1 kali dengan pemain lainnya. Dan ditanya itu berapa banyak pertandingan yang dilakukan. Nah, ini itu materi tentang kombinasi. Masih pada ingat nggak kombinasi, rumus kombinasi? Ini kelas 12 kalau nggak salah, 11, 12 gitu. Nah, jadi rumus kombinasi itu dia C N R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, jadi karena di soal ini diketahui kalau misalkan 1 kali pertandingan terjadi antara 2 orang, maka banyaknya pertandingan yang terjadi adalah kenapa 1 kali pertandingan 2 orang. Karena ini kan kompetisi catur ya. Kalau catur kan berarti sekali main 2 orang gitu. Makanya di sini 1 kali pertandingan terjadi antara 2 orang. Nah, caranya itu dipakai rumus kombinasi yang dimana N-nya itu 8 orang, kemudian R-nya itu 2. Kita carilah, jadi C82 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial. 8 faktorial itu dia 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, sampai dikali 1. Kenapa di sini berhenti dikali 6 aja gitu? Karena kan 8 dikurang 2 itu 6 faktorial. Jadi nanti ini bisa habis 6 sama 6-nya. Makanya kita sampai 6 faktorial aja kita buat. Nah, selanjutnya 8 kali 7, 56. 2 faktorial itu kan 2. 2 kali 1, 2. 56 per 2 sama dengan 28. Nah, ini banyaknya pertandingan untuk 1 kali pertandingan antara 2 orang. Yang ditanya. Kemudian yang ditanya di soal itu, masing-masing pemain bertanding tepat 1 kali dengan pemain lainnya untuk mendapatkan 2 pemain terbaik gitu. Maka kita cari lagi caranya hasil dari yang ini tadi kita kalikan 1 karena tepat 1 kali dengan pemain lainnya. Makanya dikali 1, jadinya 28 kali 1. Kalau misalkan ini soalnya tepat 2 kali, kita kalikan 2 hasilnya 28 kali 2. Kalau misalkan tepat 3 kali, kita kali dengan 3 gitu. Karena ini cuma 1 kali, berarti hasilnya 28 juga. Nah, jadi jawabannya 28 pertandingan. Ada 28 pertandingan yang terjadi di kompetisi tersebut. Jawabannya yang D, gitu. Kira-kira paham tentang kombinasi? Tadi yang dikali 1 kenapa? Apa? Tadi yang 28 dikali 1 itu gimana? Yang ini 28 kali 1. Iya. Gini kan yang di soal ditanya itu yang diketahui kalau misalkan masing-masing pemain itu bertanding tepat 1 kali dengan pemain lainnya. Makanya setelah kita cari berapa banyak pertandingannya itu kita kalikan dengan 1.
Karena dia tepat 1 kali dengan pemain lain yang dia bermain, makanya dikali 1. Kalau misalkan ini masing-masing pemain dia tepat 2 kali dengan pemain lain yang bertanding, ini kita kali dengan 2. Karena cuma 1 kali, kita kali dengan 1, maka 28 kali 1 gitu. Paham? Kira-kira? Oh ya, paham. Paham. Makasih, Kak. Ya. Itu berarti kalau bermainnya Apa? Bisa dia bertanya. Kalau ya bermainnya, Kak, mau tanya Kak. ya. Itu kalau kalau mainnya tepat 1 kali, berarti kalau misalkan mainnya 5 kali itu dikali 5 Kak. Apa? Kalau misalkan mainnya 5 kali, Iya, itu berarti dikali 5 bukan dikali 1. enggak 5. Ya, kalau misalkan dia 5 kali dikali 5 gitu. Iya, makasih Kak. Gitu. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan dia 5 kali dikali 5, kalau dia tepat 2 kali dikali 2, gitu. Tergantung soalnya. Dia mintanya berapa. Gitu. Nah, selanjutnya kita soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini ada pembuatan keripik pisang, yang dimana diketahui bahwa kadar air yang terkandung dalam pisang itu sebelum menjadi keripik adalah 20%. Nah, jika si pembuat keripik ini menginginkan hasil keripik sebanyak 120 kg, maka berapa banyak pisang yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi cara menyelesaikannya pertama kita misalkan A itu sama dengan kilogram yang dibutuhkan nantinya gitu. Nah, rumusnya itu pisang yang akhir gitu sama dengan pisang yang dibutuhkan dikurang pisang yang dibutuhkan dikali 20%. Nah, pisang akhir ini, hasil akhir pisang ini 120 kg diketahui di soal. Sama dengan A dikurang A dikali 20% kan 20/100. Selanjutnya 120 sama dengan ini kenapa 100/100? Karena kan tadi kayak yang kakak bilang kalau misalkan pengurangan pecahan, kita harus menambahkan penyebutnya supaya bisa dikurangkan. Nah, jadi di sini itu kan penyebutnya 120/100. Sedangkan di sini A. A itu kan berdiri sendiri dia. Jadi kalau misalkan mau kita tambahkan penyebut, berarti dia 100/100. Kan kalau 100/100 ini kan sama dengan 1 hasilnya. 1 dikali A tetap balik lagi ke bentuk semula. Nah, kita buat dia 100/100 A dikurang 20/100 A gitu. Nah, selanjutnya 120 baru bisa kita kurangkan pecahannya. 100 dikurang 20, 80. 80/100 A. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 100. Maka hasilnya jadi 120 dikali 100 per 80 sama dengan A. A-nya kita buat dia di ruas kanan, kemudian yang 80% ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, selanjutnya kan 120 kali 100 itu 12.000 ya. Kemudian dibagi 80 sama dengan 150. Dapatlah nilai A-nya 150 kg gitu. Jadi banyaknya pisang yang dibutuhkan oleh si pembuat keripik ini adalah 150 kg. Paham kira-kira? Atau bingung? Dari mana 100 ini gitu? Bisa ya nilainya gitu kalau misalnya ada soal kayak gini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Di nomor 9 ini 20 anak mempunyai nilai rata-rata 70. Kemudian 10 anak rata-ratanya itu 50 dan 40 orang anak nilai rata-ratanya 22,5. Yang ditanya berapa sih nilai rata-rata keseluruhannya? Berarti ini itu materi tentang rata-rata gabungan.
Nah, rata-rata gabungan itu apa sih, Kak? Jadi rata-rata gabungan itu merupakan gabungan dari keseluruhan nilai rata-rata. Jadi rata-rata gabungan ini merupakan gabungan nilai rata-rata dari beberapa nilai rata-rata yang diketahui di soal. Rumusnya itu X bar gabungan. X bar itu lambang rata-rata. Kemudian X bar gabungan sama dengan N1 dikali X1 tambah N2 dikali X bar 2 ditambah sampai NK dikali X bar K. Sampai seterusnya. Berapa yang diketahui di soal. Per N1 tambah N2 ditambah titik-titik ditambah NK. Sampai seterusnya juga. Nah, di soal diketahui bahwa S1 itu 20. Kemudian X barnya 70. Nah, N2 10, X barnya 50. Kemudian N3 40, X barnya 22,5. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus berapa X barnya, X gabungannya. Pakai rumusan ini tadi yang udah Kakak buat. Nah, jadi kita masukkanlah N1-nya tadi berapa? 20 ya kan? N1-nya 20, kemudian X bar 1-nya 70. Berarti 20 dikali 70 ditambah N2-nya 10, kemudian dikali X bar 2-nya 50, ditambah N3-nya 40, dikali X bar 3-nya 22,5. Nah, ini kita kalikan. 20 kali 70 itu 1400, 10 dikali 50 itu 500, tambah 40 dikali 22,5, 900. Nah, kemudian per N1 tambah N2 tambah N3. N1-nya tadi 20, ditambah N2-nya 10, ditambah N3-nya 40. Jadinya makanya per 70. Hasilnya yaitu 2800 per 70 sama dengan 40. Dapatlah kita X bar gabungannya atau rata-rata gabungannya itu 40. Jawabannya yang E. Sampai sini paham cara mencari rata-rata gabungan? Halo teman-teman, siapa nih kemarin yang sudah mengerjakan tes UMPTKIN 2025 ataupun yang sedang menunggu hasil kelulusan UMPTKIN ya? Nah, kami sarankan buat adik-adik yang kemarin masih ragu dengan hasil kelulusan UMPTKIN-nya atau yang ingin mencoba jalur mandiri di tahun ini, tahun 2025. Nah, kalian wajib banget nih pelajari file soal naskah asli dari berbagai kampus nih guys. Misalkan dari UIN Bandung, ada yang dari UIN Alauddin Makassar, ada yang dari UIN Bandung, UIN Jakarta, dan dari berbagai kampus lainnya juga nih guys. Nah, kalian wajib banget pelajari file soal asli ini, soal mandiri tahun kemarin, kalian wajib punya ya guys. Dan kalian jangan lupa juga untuk segera hubungi WA kami 089807844433 supaya kalian bisa mendapatkan file soal ini secara gratis guys. Dan kalian juga bakal dimasukkan ke grup Pejuang Jalur Mandiri 2025 se-Indonesia dari berbagai sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi rugi banget kan kalau sampai kalian nggak ikutan grup ini atau grup kita, grup WA, kalau sampai kalian nggak menghubungi kita buat di-invite ke grup khusus ini. Dan kalian jangan lupa juga ya, subscribe channel YouTube kita, Info PTKIN. Nah, kalian lihat sendiri aja di video atau gambar ini, channel YouTube kita, yaitu Info PTKIN. Kalian subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau pembahasan soal-soal ujian mandiri 2025. Karena di channel ini kita bakal share berbagai informasi penting di channel YouTube kita. Nah, selain itu kalian wajib juga nih guys follow Instagram kita @ptkin_info. Nah, di sini kita juga bakal sharing-sharing dan sharing-sharing serta memberikan informasi update seputar jalur mandiri 2025. Nah, kalian lihat sendiri aja ya, ini channel akun kita, jadi kalian wajib banget follow dan subscribe, jangan sampai kalian ketinggalan, oke? Aku tunggu ya kalian buat chat kami 089807844433, oke?